Hasil itu ada 4 macam. Apa aja Pak itu? Kalau nggak dipotong, ini biasanya bisa. Ini saya untuk fermentasi bikin pupuk cair. Di antara kompos itu kalau sudah jadi, ini kalau digenggam ini Ini fermentasinya? Untuk fermentasi ya. Untuk fermentasinya ya bisa dikocorkan bisa. Teman-teman, ini produksi hasil karya Bapak sendiri ya? Ya ini. Ya ini. Ya aku bikin dari VOC Super. VOC Super. Pupuk organik ini ya. Ini KCE yang aku bikin dari. Sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu tinggal pencet. Untuk pegangan petani meraih kesuksesan itu ada 4 macam. Tempat, tekad, ragat, nasib. Sedangkan ragat itu ada 2 macam. Ragat harus sesuai dengan teori. Kalau nggak punya teori cuma ragat ya nanti habis uangnya. Tapi kalau punya teori, insya Allah nanti sukses. Masalah hasilnya dan lain-lainnya itu yang di atas lah. Nasib yang menentukan, Allah yang menentukan. Bagi teman-teman petani yang berminat ya, kalau ingin berminat mau petani, siap ini kebun edukasi ya, ini pembelajaran pupuk organik saya siap mempelajari lah. Setidaknya ada tamu yang datang ke tempatku, terutama mulai dari pupuknya, pupuk adat atau pupuk cair atau pestisida, fungisida, bakterisida, dan herbisida. Bagi teman-teman petani yang mau berkunjung ke sini, ya ini harus baca. Nama saya Asmuji, dari Ketua Kelompok Tani Sumber Segi RT 44, Jalan AMD, Kelurahan Gala Indah. Nah, untuk masalah ini, masalah saya ini mau mengenalkan di waktu saya ini dulu kan memang saya tanaman saya ini tidak seperti ini. Semenjak saya kenal organik ini, ya alhamdulillah lah, bisa hasilnya bisa dimanfaatkan. Dulu semenjak saya belum mengenal organik, tanaman saya terutama itu untuk lahan, pemupukan, dan penyakitnya semenjak belum organik ya banyak. Semenjak saya ini organik ya, terutama kompos yang aku bikin mulai dari pupuk padat dan pupuk cair, ini hasilnya jauh sekali ya. Jauh beda. Sebab apa? Dikatakan organik kan ramah lingkungan juga, sedangkan untuk mengelola lahan ini lah itu semakin lama semakin bagus kalau organik. Maksudnya gini, perbandingan di antara kimia. Kalau kimia semakin banyak semakin jelek, tapi kalau organik semakin banyak semakin bagus. Suatu contoh gini, satu pohon ini kalau organik, suatu contoh pupuk padat ini dikasih bertahap ya, setiap 1 minggu dikompos atau setiap 15 kali dikompos. Ini semakin lama semakin bagus tanahnya. Tapi kalau kimia yang lain-lainnya itu semakin banyak, otomatis tanah ini bisa keras. Sedangkan itu kalau di musim kemarau, lah ini hasilnya nanti tanah seperti tanaman-tanaman ini nggak seperti ini, banyak yang layu. Nah, alhamdulillah lah, semenjak saya ini dikenalkan organik ini, terutama dari BPP lah, untuk mengarahkan saya diusahakan sampai organik lah Pak. Nah, terutama yang bina saya itu alhamdulillah berkorban dengan banyak itu dia, namanya Pak Wijojo itu. Saya dibina organik itu mulai dari nol lah sampai alhamdulillah. Dari tahun berapa Pak dulu Pak? Tahun setelah 2018. 2018 ya. Saya mulai belajar organik itu
tahun 2018 akhirnya lah menemukan ya Pak ya? Ya menemukan sekarang inilah, berarti perbedaannya sudah tahu lah, perbedaannya ini bahwa ternyata organik ini memang bisa andalkan, terutama masa bagusnya ini terutama 3 tahun baru sudah bagus, sudah berubah tanahnya itu. Enggak dulu ini kan tanahnya dulu kan merah betul, ini tanah latrit ya Pak ya? Latrit ini. Nah, alhamdulillah semenjak saya kenal, terutama komposnya bikinan saya sendiri. Bikin sendiri ya Pak ya, produksi sendiri. Produksi. Lah, terutama yang aku sampaikan sekarang ini Pak ya, untuk pegangan petani biar nanti tahu ya, itu biar berhasil. Itu ada 4 macam. Apa aja Pak itu 4 macam? Tempatnya. Ya. Tempatnya dari sekolah yang bagus ya. Terutama yang aku bisa karena organik ya. Iya betul. Ini tempatnya itu harus sekolah yang bagus, itu terutama sebelum nanam itu harus dikasih kompos lah. Kompos Pak ya? Kompos itu kompos padat. Nah, sedangkan kompos itu ada nanti fermentasi ada 3. Terutama fermentasi kotoran, perbedaan di antara kotoran sama kompos. Kalau kotoran itu belum difermentasi, kalau kompos sudah difermentasi. Nanti bisa ditunjukkan Pak ya? Lah nanti bisa nanti. Oke siap. Tadi satu tempat ya, olahraga, betul. Ketekatan ini kalau mau bertani, mau mengarah kesuksesan, itu ketekatan dulu punya. Seandainya sampan mau bertani harus punya ketekatan. Yang gimana caranya saya bisa berhasil itu loh. Nomor 3 itu ragat. Ragat gimana caranya bisa nih saya ini nggak mengeluarkan uang banyak lah. Ya sesuai dengan teori. Teorinya gini, seandainya saya daripada saya beli pupuk seperti kimia itu, mendingan lah bikin sendiri. Mulai dari pupuk cair, pupuk padat, dan ya itu saya sudah bikin sendiri, yaitu mulai dari Fisnap, pestisida nabati, yaitu fungisida dan bakterisida dan herbisida. Itu saya alhamdulillah bikin sendiri. Itu kan terutama tadi kan biaya sesuai dengan teori. Betul. Lah masalah penghasilan ya itu yang di atas, nasib lah yang menguntungkan. Ya, kalau nasibnya bagus ya bagus. Bejo ya Pak ya? Ya itu harga mahal. Kalau nasibnya jelek, harga murah ya jangan sampai putus asa. Ini kan saya kan sebagai petani tergantung pada yang di atas. Bukan kok harus laku yang begini, enggak. Nah, sedangkan itu tadi yang kebicaraan ya alhamdulillah untuk saat ini saya didukung terutama dari provinsi PHT itu. Kedua dari Polresta. Yang ketiga dari dinas, dan yang 4 dinas pertanian pangan. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu dari BPP. Itu selalu mendukung saya mulai dari nol sampai saya sukses ini. Itulah sekarang ini ya alhamdulillah banyak kemajuan saya. Belum saya organik, sampai sekarang saya organik. Bisa ya seperti tanaman seperti inilah, berkah organik itu. Di sini ada berapa macam tanaman Pak? Di sini kira-kira banyak betul Mas. Banyak ya? Mulai dari perkebunan tanaman seperti tanaman pisang, nangka, dan lain-lainnya. Kalau tanaman-tanaman pepaya, dan seperti tanaman kacang panjang, buncis, dan tomat, terong, lombok ini alhamdulillah untuk saya organik juga. Organik semua ya Pak ya? Organik, tidak pakai kimia. Saya mulai dari pesnapnya, mulai dari pupuknya padat, itu saya bikin sendiri. Nah ini teman-teman nih, tuh hasilnya seperti ini ya. Nanti kita tunjukin yang lainnya Pak ya, sama komposnya Pak ya, sama komposnya. Nah, kan untuk lanjutan kompos tadi, kompos itu ada 2 macam. Terutama kotoran difermentasi jadi kompos. Sedangkan kompos itu ada lagi trikokompos. Trikokompos itu kalau kompos untuk fermentasi kompos itu minimal 1 bulan. 3
setiap 1 ton itu harus dikasih dolomit, yaitu 3 karung. Untuk aduan yang pertama 2 karung, dan aduan yang kedua 1 karung, dan disertai dengan E4 pertanian. E4 itu nanti dibuat bakterisida sama gula putih bisa. Kalau nggak ada molase tetes itu gula merah. Kalau nggak ada gula merah ya gula putih bisa, untuk menjadikan nitrogennya N-nya. Nah itu jadi setelah 1 bulan diaduk-aduk tiap 5 hari atau 10 hari. 10 hari sekali ya Pak? Kalau saya biasanya ya 10 hari sekali. Selama 3 bulan sampai 3 bulan ya? Setelah itu nanti ada pengeringan bahwa ternyata kompos sudah jadi. Perbedaan kompos itu kalau sudah digenggam itu nggak mengeluarkan air dan baunya nggak berbau kotoran, itu sudah jadi. Nah nanti setelah itu aku proses lagi, aku jadikan triko kompos. Nanti setelah itu aku kasih trichoderma, yang dari serbuk bisa, yang dari beras bisa, yang dari cair bisa. Aku tambahi yaitu dedak. Setiap 1 ton ini aku kasih 3 kilo. Nanti setelah itu aku tutup lagi 7 hari sudah jadi. Itu dinamakan sudah jadi triko kompos. Itu berarti ada berapa tahap untuk menjadikan kompos? Untuk menjadikan kompos sebetulnya kompos 1 bulan, aduan 3 kali. Tapi kalau triko kompos tambah lagi 1 minggu. 1 minggu. Untuk menghilangkan penyakit ya layu bisarium dan antraknos, terutama ini nanti diaplikasikan di tanah untuk mengurangi yaitu pupuk kimia. Betul. Diusahakan kalau bisa ya jangan sampai lah. Tapi kalau sampai ingin ragu nggak masalah kalau saya minta, tapi diusahakan. Nanti kalau kompos semua, nanti tanah ini kan sudah jadi bagus. Betul. Cuma lah kalau sampai setidaknya masih penasaran ingin mencoba semi, nggak apa-apa. Tapi kalau saya betul-betul percaya sama organik. Siap. Ya, kenapa Pak ini kok dipotongin Pak? Ini kalau nggak dipotong, ini biasanya bisa menular. Bisa menular penyakit layu bisarium atau antraknos. Ini kalau tidak dipotongi akhirnya menjalar sampai ke sini. Sampai menguning semua ya? Kuning semua. Tapi kalau dirempel seperti ini, dijauhkan, dibuang yang jauh-jauh, ini enggak menular lah. Kalau bisa dibakar atau ditimbun yang jauh. Kalau di sekeliling sini? Lah ya ini nantinya akhirnya bisa menular penyakit ini, penyakit bisarium. Berarti nggak boleh ditaruh di bawahnya ya? Tidaknya harus dibakar atau dijauhkan yang jauh, nggak di bawah pohon seperti ini. Oke, siap. Kompos ini kan untuk penaburan tiap 1 bulan ditabur di bawah pohon. Ya, untuk untuk mengurangi pupuk kimia itu loh. Makanya menghemat biaya juga ya Pak ya. Menghemat menghemat biaya. Sebetulnya itu nggak ribet Mas. Punya pupuknya kan banyak bagus. Ya. Oh ini masih kelihatan tanah merahnya Pak ya. Nah, ini saya ya alhamdulillah untuk saat ini kan berhubung bulan puasa ini saya nggak aktif lah ngambil. Tapi selama bulan puasa kemarin ya Pak ya. Ini sudah 2 bulan. Biasanya 2 bulan nggak aku kompos. Sebetulnya tiap 1 bulan harus dikasih kompos minimal ini 1 ember lah. Ya betul. 1 ember ini 10 kilo nggak apa-apa. 1 ember terutama. Cuma sekarang ini saya mengandalkan yang aku bikin pupuk cairnya, pupuk cair POC, pupuk organik cair. Sebetulnya harus dua-duanya, pupuk padat dan pupuk cair. Itu. Sedangkan untuk menghilangkan penyakit ini, mulai dari atas ini saya bikinan saya sendiri. Nah, yaitu bikinan sendiri LSM, Laos Sering Limbah. Ini buat kocor lah. Setidaknya buat kocor tanaman saya, yaitu nanti aku kasih POC dan mol, dan ini ada manfaatnya eceng gondok ini. Eceng gondok itu apa manfaatnya? Gondok ini saya untuk fermentasi bikin pupuk cair. Nanti aku cacah halus, nanti aku tarik di drum. Drumnya ada di sana.
eceng gondok ini manfaatnya banyak betul ini. Ini unsur N, nitrogen. Nitrogen Pak ya? Ya, ini biasanya loh, biasanya yang aku bikin ini aku haluskan, aku cacah, aku taruh di drum, cuma aku tambahin gula pasir. Kalau nggak ada tetes, molase, kalau nggak ada molase, gula merah, kalau nggak ada gula merah, ini gula pasir. Jatah satu drum ini aku tambahin cuma 1 kilo, itu sudah cukup untuk bikin kompos saya. Tapi selama 1 minggu. Selama 1 minggu ya Pak ya? 1 minggu sudah. Nanti kalau sudah itu nanti aku buat pupuk cair. Ayo teman-teman, sekarang lihat hasil karya saya bikin kompos. Oke teman-teman, langsung kita cek ke sana ya. Jadi ini teman-teman, ini kurang lebih 1,5 hektar Pak ya tadi ya. Jadinya semua ini pakai organik teman-teman. Ya. Teman nih, kita sudah nyampe di tempat kompos Pak ya. Komposnya. Nah, ini kompos ini yang aku bikin ini sudah 1 bulan, tinggal pengeringan. Nah ini di antara kompos itu kalau sudah jadi, ini kalau digenggam ini nggak mengeluarkan air. Nah ini nggak berbau, ini sudah jadi. Tapi kalau digenggam ini mengeluarkan air, masih berbau, ini belum jadi, harus diproses lagi. Harus diproses lagi harus ya? proses lagi, tambah dolomit sama M4 dan gula. Nunggu waktu lagi, kira-kira 10 hari. 10 hari. Makanya di antara teman-teman petani yang komposnya katanya digunakan di aplikasi di tanaman, kok nggak bagus. Itu tergantung komposnya dulu, belum jadi apa belum. Makanya diusahakan siapa saja yang berminat organik bikin kompos harus yaitu belajar dulu, jangan semaunya, syukur-syukur bisa. Sebab gini, ya memang di tempat saya banyak yang pernah magang di sini, terutama SMK Sana Kulir itu tiap tahun ke magang di sini Pak ya? Magang di sini 1 bulan itu. Sedangkan itu yang lainnya itu banyak betul, terutama yang praktek-praktek yang dari ETK, yang dari Umul dan lain-lainnya ini. Sebab apa? Terutama untuk saat ini wilayah Balikpapan terutama harus mengandalkan kompos. Tapi harus kompos loh, bukan kotoran loh. Kompos fermentasi lah. Fermentasi. Nanti kotoran aku gak wani jamin, tapi kalau kompos insya Allah lah nanti. Permasalahan apa? Permasalahan untuk wilayah Kaltim di sini sama Jawa jauh sekali iklimnya. Betul. Makanya jauh. Diusahakan harus berusaha lah bikin kompos sendiri. Seandainya sama bikin kompos sendiri, nanti tanaman-tanaman seperti tanaman saya inilah, seperti kacang panjang, seperti buncis dan lain-lainnya itu, saya nggak menggunakan pupuk kimia. Tidak menggunakan, semua 1 hektar lebih ini ditanamin pakai kompos produksi saman sendiri. Saya sendiri. Saya nggak bisa itu, ya itu dolomit. Saya bukan nggak bisa itu, memang bukan jurusan saya kalau dibikin dolomit itu. Ini mol itu apa Pak? Molase ya tadi ya. Nah ini untuk fermentasinya. Untuk fermentasi ya. Untuk fermentasinya. Ya, seperti itu untuk biangnya lah. Baunya kayak tape ya Pak? Nah, baunya seperti tape. Nah ini untuk disemprotkan bisa, dikocorkan bisa. Bisa. Ini namanya molase. Molase yaitu organik cair. Molase organik cair. Nah, ya ini teman-teman, ini produksi hasil karya Bapak sendiri ya? Ini ya. Yang dari ini yang cair ya Pak ya? Yang cair. Yang pupuk tadi sudah ya? Sudah. Nah ini Pisnat. Apa itu Pak? Ini LSM Lausare Mimba tadi. Ya ini. Nah, bikinan saya. Permisi Pak ya, bikinan Bapak sendiri ya? Ya ini. Ya ini. Yang aku bikin dari Laos Sare Mimba. Ini ya Pak ya? Nah, aku jadikan satu. Kompos teman-teman. Ini yaitu POC Super. POC Super. Pupuk organik ini cair yang super.
Yang super ya Pak ya. Nah, Wah ini, teman-teman. Lihat. ini yang alhamdulillah habis. Sebetulnya ya penuh. Oh orang beli sini Pak ya? Ya orang beli di sini. Ya itu ya sebetulnya kalau dia ingin belajar ya Silakan. silakan. Iya. Kalau nggak sempat belajar ya memang beli. Nggak apa-apa tuh, gantinya dia nggak mau bikin lah. Iya. Oh ini Tuh. teman-teman ya. Ini namanya VOC Super. VOC Super. Kalau ini KCL. KCL. Ya. Ini KCL yang aku bikin dari serabut kelapa. Dari serabut kelapa Pak ya. Nah, aku tambahi sama gula. Ini teman-teman dari serabut Ya, kelapa. serabut kelapa ini. Tambahin nama air gula Pak ya. Ya KCL ini. KCL. Buat untuk membesarkan buah dan biar buah nggak rontok. Ya ini. Ini Pak ya. Nah, untuk gantinya bukan kalau kimia kan dia beli. Kalau saya kan bikin sendiri. Ini. Bapak mendalami gini sudah berapa Ya tahun Pak? kira-kira Sampai 3 sukses tahun sampai sekarang. mulai dari tahun 2018 sampai sekarang ini. Berarti ada gagalnya aja Pak ya. Ya memang, Oke. memang untuk pertama itu Pasti ada harus coba Pak ya inspirasi harus berusaha dulu lah, Ya. terutama wani berkorban dulu. Ya masuk berkorban ini memang untuk pertama ini banyak lah. Nanti gimana lebih bagusnya Diuji dulu. Alhamdulillah. Sedangkan ini saya dipantau sama pegawai UPTD dari provinsi. Setiap saya praktek ya dipantau sama pegawai provinsi itu. Dan guru saya juga namanya Pak Widodo itu ya bantu saya lah. Saya ada 4 Mas, ada 4 yang dukung saya mulai dari ya itu saya harus punya sifat yang ramah tamah dan juga saya harus punya kesabaran. Itu dari dinas, dari BPP namanya Pak Dwi. Yang dari dinas diusahakan sampan harus yang belajar yang giat. Betul. Diusahakan sampan jangan sampai kemana, fokus aja di rumah. Tanaman saya sampean biar bisa bagus dan terawat. Itu yang dari dinas. Ya dari Pak Widodo, kembangkanlah organik semau sampean, kembangkanlah. Ya itu. Jadi diperbanyak yaitu. Nah yang dari provinsi yaitu untuk nyupport saya terutama yaitu cara-caranya bikin lebih bagusnya gini, lebih banyak bisa kasih ini. Yang dari Polri ya itulah, yang dari Polri yang memang saya banggakan untuk terutama pengenalan ini yang dari Polri itu dikenalkan sampai di Polwan, sampai di Polda, sampai di Polri. Ya itu memang itu Binmas, bagian Binmas dia sampai saat inilah alhamdulillah saya dikenal dari manapun berkah dari yang menyupport saya yang alhamdulillah. Iya Pak. Nah ini herbisida. Apa itu Pak herbisida itu? Ini yang aku bikin dari semila. Untuk semua gulma ini, semua gulma ini bikinan sendiri ini. Ya alhamdulillah lah sudah berlaku. Daripada di kios harganya lebih murah di tempat saya. Kalau di kios kan sekitar 85 ke 1 liter, cuma di tempat ini ya paling 50.000 lah. Tapi jamin alhamdulillah bagus hasilnya. Itu yang untuk herbisida membasmi rumput hama. Rumput gulma. Oh gulma. Bukan hama. Oh ya. Gulmanya ya Pak ya. Gulmanya ini. Oke teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk warga Balikpapan kalau mau membutuhkan pupuk kompos ya Pak ya. Pupuk cair juga, pupuk padat juga, bisa langsung hubungin Bapak ya. Nanti nomor HP bisa saya cantumkan di deskripsi sama di video ini ya Pak teman-teman ya. Terus untuk wilayah luar Pak, kalau misalkan mau ibarat Pak saya pengen nih pesan hasil produksinya Bapak, bisa? Alhamdulillah saya siap membantu mulai dari pembelajaran organik dan itu hasil tanaman ya memang aku jual. Iya. Jamin lah. Dari 2018 kita kembangkan ya, kita dikembangkan ya untuk pertama ya. Untuk pertama yang ingin meraih kesuksesan terutama